mencari sosok guru. Nah, yang mencari sosok guru tapi ingin mencarinya di wilayahnya sendiri, misalnya yang Pekalongan di wilayah Pekalongan, biar kita atau pencarian guru itu tidak tertipu. Ini yang saya kira guru akhirat, ternyata bukan. Ini biar kita tidak tertipu, bagaimana cara memilih guru akhirat itu, Gus. Betul. Apa kita setiap kiai mengunjungi atau menghadiri pengajiannya, kalau yang tadi Gus bilang menyentuh hati apa ndak, atau dengan cara seperti itu, Gus. Ini bagi yang belum mengenal tentang kehakikatan atau ketauhidan. Niku mawon saya golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Min alamati asadidil akhirah, salah satu tanda guru akhirat itu adalah satu. Tadi saya katakan, ketika beliau berkalam itu orientasinya narik hati sampean kepada Allah. Wad'u ila rabbika, itu yang pertama. Ngajak narik hati untuk pada Allah. Kedua, jangan melihat status dohir beliau, jangan. Sampai nek melihat status dohir akeh ketipune. Gawayane jasan sarungan, nanti ngalor ngidul nggawa serban, tasbih sampak ndugi mriko. Masjid apa mangkula? Ampun melihat, jangan sampai melihat status dohir. Sebab ada golongan wong api ing mungguh menungso, tapi mungguh Allah. Yukhadi'unallaha walladina amanu, masih getingi Allah, masih bercinta terhadap selain Allah, ruhnya. Mereka yang hatinya bercinta pada Allah, mesti setiap kalamnya orientasinya, merujuknya, narik hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes, satu. Dua, biar nggak ketipu sampean, apapun bentuk pembimbingannya, apapun bentuk ya usaha beliau-beliau untuk menciptakan hati kita itu menuju dan bertemu Allah, itu enggak ada tendensi finansial. Catat ini, catat. Ketika beliau membimbing jenengan, gak ono tendensi finansial. Ngerti finansial? Diregoni semene ora, kemalan jaluk bangsa dunya wis tinggalan. Mohon maaf lo ya, lewat media ini saya katakan, ada yang mengatasnamakan ilmu makrifat dan lain sebagainya, tetapi di belakang itu ada maksud yang terselubung, entah itu secara individu maupun golongan, membicarakan tentang finansial. Jadi jamaah itu diperintahkan untuk donatur paksaan, harus 1 bulan itu 100.000, 200.000 wajib. Ada unsur paksaan. Udah, saran saya, nek jenengan mau tinggalkan.
Sebab ilmu itu yang khusus menuju Allah, manakala ditukar dengan dunia dan seisinya menjadi intan milik Anda, nggak cukup. Oleh karena nggak cukup, maka Allah menghadiahkan. Wis, hadiah iku ono tendensi badan, mboten wonten. Beliau tidak pernah minta, tapi ketika saat diberi tidak pernah menolak. Paham maksud kula nggih? Beliau sang pembimbing yang kami sebut sebagai guru akhirat, hatinya tidak kena kebiarin dunya, bahkan sampai minta enggak. Bila mana ada sekelompok atau golongan yang mengatasnamakan belajar ilmu makrifat kok yo bicara finansial, mohon maaf, bahkan memaksa terhadap para jamaah, saran saya, Anda telah tertipu. Wis, ilmunya sama ilmunya, arahnya menuju Allah sama, tetapi sadar dan tidak sadar panjenengan bahwasanya itu dijadikan oleh mereka untuk menggali sumurnya sendiri. Sebab nyun sewu, ilmu, ajaran, materi, walaupun makrifat itu bisa dipelajari, sakit, buahnya adalah faham. Tapi manakala belum diamalkan sampai ke musyahadah makrifat Allah, mesti seperti itu. Mesti ujung-ujungnya duit. Nah itu kan? Ujung-ujungnya seperti itu, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat. Lekas sudahi dulurku, saudaraku, karena itu sama halnya kau telah menggali sumurmu sendiri. Suatu saat akan tenggelam di dalam. Itu es tua. Yuhjibuhum biilmihim wa yuhjibuhum biibadatihim. Itu nanti akan menjadi hijabmu yang tebal, menutup, makanya disebut barzakhun, dinding yang amat tebal yang menutupi antara ruh dengan Allah. Yaitu hati-hati. Jadi ciri yang kedua, guru akhirat betul-betul itu adalah guru yang selalu tidak pernah membicarakan tentang finansial. Terakhir, ciri guru itu, terakhir ya, ciri guru itu mesti kakak-kakak memberikan pengampunan terhadap kita apabila kita melakukan satu kesalahan. Itu pasti membikin pengampunan terhadap kita manakala kita melakukan satu kesalahan. Akhirnya dengan kesalahan itu dijadikan sebagai pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan berikutnya. Itu pasti, Pak. Beda ambek guru dunia, sing sugih mesti dibolok, sing kere gak direken. Biasane ngotan. Masalah itu lho dhewe yo pernah dadi guru dunia. Sing sugih iku Pak dijonjong-jonjong. Sing gak duwe gak direken. Estu ana tamu ngono takut ngomong to ra?
Oh enggak, kok pedah pancal jarno ae lho. Karena apa? Saya sebagai guru dunia itu mesti menghambakan diri saya terhadap dunia itu otomatis gampang. Teng mriku kuncine pokoke jejelono duit akeh disayang sampean. Tapi nek gak patek jejeli wah gak disopo sampean. Karena memang saya penghambaannya terhadap duniawiya. Beda kalau guru akhirat, penghambaannya dia terhadap hanya pada hidup. Yang hidup itu di dalamnya dan di luarnya. Kalau boleh saya katakan, Allah yang memiliki wujud itu antara saya dengan panjenengan, di tengah-tengah inilah Allah. Yang Anda laisa kamislihi syai'un, tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Tapi Anda akan bisa melihat hanya berangkatnya dari rasa iman di dalam hati panjenengan bahwasanya Allah di dalam maupun di luar, di dalam telah mengatur semua peredaran darah, peredaran napas, peredaran jantung. Allah di luar telah menggerakkan air ini, menggerakkan jenengan seluruh makhluk alam semesta. Temui dia dengan rasa, temui dia dengan iman. Dengan begitu seringlah kau merenung, mengimani sesungguhnya Allah tidak jauh darimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, aku lebih dekat daripada urat nadi. Jadi Bapak, untuk mengetahui di setiap kabupaten itu mesti ada orangnya seperti itu. Pokoknya jangan melihat status. Mudah saja jenengan saring dengan kalam-kalamnya. Manakala kalamnya menghantarkan hatimu, mendidik hatimu pada Allah, udah bergurulah terhadap beliau. Sampai Rasulullah dawuh, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu itu. Apabila ilmu itu adanya ada di negeri Cina, maka berangkatlah ke negara Cina. Bahasa isyarah hadis itu artinya Cina itu undang-undangnya adalah komunis. Artinya walaupun orang yang dianggap orang jelek oleh orang lain, dibenci sak kampung, tapi bila mana ilmu itu ada pada hati beliau, maka bergurulah pada beliau. Ojo ngereken omongane wong liya. Bahasa Indonesia apa? Jangan hiraukan omongan orang lain. Pokoknya yang paling mudah adalah kalamnya itu menyentuh dalam hatimu, mengajak ke Allah. Kedua, gak ngomong babakan finansial. Wis cukup iku dok.